Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para guru-guru hebat CGP Angkatan 7, salam sehat dari kami CGP Kecamatan Sembalun, Sembelia. Hari ini kami akan melakukan syuting untuk tugas demonstrasi konstekstual di tempat di Sembalun, yaitu di Taman Surga. Telah berkumpul teman-teman CGP dari Kecamatan Sembalun dan Sembelia. Mudah-mudahan hari ini kami bisa melakukan kegiatan yang baik. Walaupun di hari puasa saat ini, kita tetap semangat demi untuk masa depan pendidikan Indonesia. Semangat! Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Apipi? Alhamdulillah sehat. Pak Aping gimana? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Pak Aping mau melakukan coaching dengan Pak Basuki ya? Iya, memang sudah saya rencanakan hari ini Pak. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktunya Bapak. Jadi saya akan melakukan penilaian terhadap proses coaching yang Bapak lakukan nanti. Apakah coaching yang Bapak lakukan nanti berjalan sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak tentunya Pak ya. Iya. Jadi dalam proses coaching nantinya Bapak ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana Pak? Saya rasa sebagaimana yang kita ketahui ini Pak ya, ada 3 kompetensi coaching yang harus kita perhatikan ketika melakukan coaching. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, lalu yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi secara spesifik itu Bapak ingin mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Pada kesempatan ini khususnya kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian yang kedua adalah kehadiran penuh. Mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran Kehadiran penuh. penuh. Indikator dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu menurut Bapak bagaimana? Seperti apa? Menurut saya ya pada proses coaching ini indikator yang ingin saya capai ketika nanti proses coaching dengan coach dalam hal ini yaitu Pak Basuki adalah yang pertama, nanti saya mengharapkan Pak Basuki selaku coach bisa menemukan sendiri masalahnya. Yang kedua, beliau saya harapkan nanti bisa menjadi pendengar yang baik atau yang aktif, dan yang tidak kalah penting beliau saya inginkan hadir penuh. Ya, itu indikator yang ingin saya penuhi dalam kesempatan coaching kali ini. Oh, jadi itu yang ingin Bapak kembangkan pada Iya. coaching kali ini. Iya. Rencananya mau langsung sekarang atau Langsung aja. langsung sekarang Pak ya? Iya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Basuki hari ini kok kelihatan murung sekali. Padahal tiap harinya selalu ceria. Ada apa sebenarnya ini? Iya Pak, jadi ada beberapa permasalahan di dalam kelas, terutama ketika saya mengajar di kelas yang saya ampuni, saya melihat kok anak-anak ini kurang antusias mengikuti pembelajaran di kelas saya. Dan saya juga melihat pada saat saya berikan tugas itu hanya sekitar 50% yang mengumpulkan tugas. Oh, begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya kesini nih Pak, tentunya ingin saya anak-anak ini antusias mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Jadi harapan saya duduk di sini, hadir di sini bersama Bapak ini untuk mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi bagaimana anak-anak ini bisa antusias dalam belajar dan juga bisa mengumpulkan tugas-tugas yang saya berikan. Nah, tadi Pak Guru menyebutkan bahwa
permasalahan Bapak itu adalah antusias mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua, hanya 65% dari jumlah siswa Bapak yang mengikuti atau mengumpulkan tugas. Kurang lebih seperti itu permasalahannya, Pak ya. Kira-kira menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya perhatikan sih memang mungkin juga selama ini salahnya ada pada diri saya. Ketika proses pembelajaran mungkin saya terlalu monoton, hanya satu arah. Nah, jarang sekali saya memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk membuat pertanyaan. Jarang sekali saya juga memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Atau juga saya jarang menggunakan media-media pembelajaran yang menarik. Ya. Oh begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak sendiri ini bahwa pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan masih monoton. Kemudian penggunaan media ini ya, penggunaan media yang masih kurang. Kira-kira apa saja yang membuat murid, menurut Bapak ini ya, apa saja yang membuat murid Bapak kurang antusias dalam belajar? Mungkin saya mereka itu saya tidak menampilkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mungkin anak-anak itu butuh pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat mereka bisa bermain asik begitu. Iya begitu ya. Berarti penggunaan media masih kurang ya. Kemudian ini mengenai antusiasme siswa dalam mengumpulkan tugas. Pak Guru tadi menyebutkan hanya 65%. Masih banyak sekali yang belum mengumpulkan tugas ketika Pak Guru mengadakan pembelajaran. Menurut Bapak ini ya, kira-kira tentang tugas ini ya, kira-kira penyebabnya seperti apa ya, sehingga anak-anak ini kurang dalam mengumpulkan tugas? Mungkin pertanyaan yang saya berikan terlalu banyak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu membosankan bagi anak-anak. Mungkin ketika saya memberikan pertanyaan perlulah teknik-teknik, strategi-strategi yang berbeda. Ya, teknik ya. Ya, bagus sekali ini ya Pak Guru ya. Teknik, kemudian media pembelajaran juga yang kita gunakan ini seringkali kita abaikan sehingga mungkin siswa merasa bosan dengan yang sudah kita lakukan. Saya yakin ya kalau kita menggunakan media pembelajaran, kemudian pembelajaran itu tidak monoton, saya juga yakin ini bahwa pembelajaran itu akan disenangi oleh siswa dan tugasnya juga ya, tugasnya jangan sampai memberatkan seperti apa yang sudah Pak Guru sampaikan. Nah, kaitannya dengan masalah ya Bapak ini ya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan sehingga permasalahan yang baik yang pertama maupun yang kedua ini bisa teratasi? Ya, jadi yang pertama Pak Guru tentunya saya akan merubah strategi pembelajaran. Ya tentunya saya akan menampilkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang mengasihkan. Bagaimana caranya? Mungkin lebih banyak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Misalnya juga bisa menggunakan media di YouTube, kemudian media TikTok dan seterusnya. Bagus sekali rencana ini Pak ya. Media pembelajaran nanti akan ditambah dengan media-media yang ada seperti YouTube ya, ada TikTok juga, kemudian mungkin bisa ditambah dengan permainan Pak ya. Bagus sekali rencananya Pak. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Lalu kira-kira dari yang Bapak rencanakan ini komitmennya atau apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Jadi komitmennya nanti ketika saya di pembelajaran itu intinya Pak ya, saya akan melakukan pembelajaran dengan melihat kebutuhan anak. Artinya kalau bahasa sekarang itu akan melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Berdiferensiasi yang mana nanti kebutuhan anak semuanya itu akan terpenuhi secara holistik. Ya. Bagus sekali nih Pak ya, Bapak merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini yang sekarang ini ya, lebih-lebih kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Saya kira
pembelajaran yang tepat yang kita gunakan adalah pembelajaran diferensiasi yang nantinya bisa mengakomodir kebutuhan murid. Bagus sekali rencananya Bapak. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Jadi dengan tadi diskusi ini, sekarang saya sudah terinspirasi Pak. Ternyata untuk melakukan pembelajaran itu harus menarik, dan intinya ada tadi pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Terima kasih waktunya Pak ya. Nah, kebetulan saya juga masih ada jam mengajar. Saya permisi Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap. Pak Sabirhan sudah selesai melakukan coaching bersama Pak Basuki Rahman. Pada proses coaching yang Bapak lakukan tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan yang terkait dengan indikator yang ingin Bapak kembangkan? Oh ya, terima kasih Pak sudah menunggu kami dalam melakukan proses coaching. Tadi ketika proses coaching berjalan, saya sudah melakukan alur coaching itu, di mana alur yang saya gunakan adalah alur Tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Prosesnya mulai dari awal sudah saya lakukan, mulai dari menanyakan tujuan sampai rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Basuki selaku coach untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian kaitannya dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan dari awal, yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Tadi saya melihat bahwa kompetensi tersebut sudah terpenuhi, terbukti dengan Pak Basuki menghadirkan dirinya secara penuh, kemudian mendengarkan apa yang saya tanyakan dengan baik. Jadi proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur yang benar sudah Pak ya. Nah, kemudian selain dari itu mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Sabirhan? Satu lagi ya, mungkin dari awal tidak saya cantumkan sebagai kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Padahal ini adalah kompetensi yang sangat penting, terutama kita sebagai coach ya, harus bisa merangkai atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini, sehingga nanti coach dengan sendirinya dia akan menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi atau ia alami. Oh, gitu Pak ya. Gitu. Terima kasih Pak Sabirhan telah meluangkan waktu melakukan coaching bersama Pak Basuki Rahman. Semoga apa yang menjadi rencana Pak Basuki dan kita semua dapat tercapai Pak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Saya ucapkan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.